Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kisah Misterius Penjual Bakso Gerobak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak Darmo, seorang pria parubaya dengan senyum ramah yang selalu terlukis di wajahnya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan malam di sekitar rumah sakit selama 3 tahun terakhir. Gerobak bakso sederhananya yang terletak di bawah pohon beringin rindang di samping belakang rumah sakit menjadi tempat favorit bagi berbagai kalangan. Mulai dari para karyawan rumah sakit yang kelelahan setelah bertugas, keluarga pasien yang cemas menanti kabar baik, hingga warga sekitar yang sengaja datang untuk menikmati hidangan lezat bakso buatannya. Setiap malam, selepas maghrib, gerobak bakso Pak Darmo sudah dipenuhi aroma gurih kaldu sapi yang baru saja mendidih. Aroma ini menguar dari panci besar, mengundang siapapun yang melintas untuk mendekat. Di panci itu, puluhan bakso sedang berenang-renang, kulitnya mulus dan kenyal dengan isian daging cincang yang melimpah. Di samping panci bakso, terdapat mangkuk-mangkuk berisi bihun yang lembut, potongan tahu putih yang digoreng hingga kecoklatan, serta irisan seledri dan daun bawang yang menambah kesegaran. Tak lupa sambal rawit merah khas buatan Pak Darmo yang pedesnya nendang dan saus tomat yang manis asap siap sedia untuk melengkapi cita rasa. Para pelanggan menikmati bakso Pak Darmo dengan nikmat di kursi panjang dan bangku kayu yang disediakan. Mereka bercengkrama, berbagi cerita, dan merasakan kehangatan suasana malam yang akrab. Gerobak bakso Pak Darmo bukan sekedar tempat makan, tetapi juga menjadi tempat di mana banyak kisah berawal dan berakhir dengan setiap mangkuk bakso yang dihidangkan. Tak heran jika pelanggan Pak Darmo selalu kembali lagi. Bakso buatannya bukan hanya sekedar makanan, tapi juga pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Suara obrolan, tawa, dan dentingan sendok beradu dengan mangkok menciptakan suasana hangat dan akrab. Namun, malam itu berbeda. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi tak ada satupun pelanggan yang datang. Angin malam yang biasanya sejuk terasa menusuk tulang, dan bayangan pohon beringin yang menari-nari di bawah sinar bulan purnama menambah kesan seram. Pak Darmo duduk di kursi panjangnya, memandangi jalanan yang sepi dengan perasaan cemas. Ada apa ini ya? Biasanya jam segini sudah ramai, gumam Pak Darmo dalam hati. Ia mencoba menepis pikiran negatifnya. Mungkin ada acara di rumah sakit, atau mungkin hujan gerimis yang turun sejak sore membuat orang enggan keluar rumah. Namun, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Pak Darmo memutuskan untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah sakit. Ia berjalan perlahan, mengamati setiap sudut dengan seksama. Suasana terasa sunyi dan mencekam. Hanya suara jangkrik yang bersahutan menambah kesan mistis yang menyelimuti tempat itu. Dengan langkah hati-hati, ia menuju ke rumah sakit. Penasaran dan cemas semakin menguasainya. Ketika sampai di pintu depan rumah sakit, suasana tampak aneh. Lampu-lampu berkelap-kelip dan beberapa perawat terlihat gelisah. Pak Darmo memberanikan diri mendekati seorang perawat yang wajahnya pucat pasi. Ada apa ini? Kenapa semua pada gelisah? Tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran.
Perawat tersebut menoleh dengan ekspresi penuh ketakutan. Sesuatu terjadi di dalam, Pak. Ada pasien yang tiba-tiba menghilang dari ruangan perawatan dan beberapa orang mengatakan melihat bayangan aneh berkeliaran di lorong rumah sakit. Jawab perawat itu dengan suara bergetar. Pak Darmo merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak pernah merasakan suasana seperti ini sebelumnya. Malam yang biasanya penuh dengan kehangatan dan canda tawa berubah menjadi malam penuh misteri dan ketegangan. Sesuatu yang tak terlihat namun terasa sangat nyata menyelimuti tempat itu. Pak Darmo tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang dan penuh dengan tanda tanya. "Darmo, jangan mendekat ke gerobak baksonya. Ada sesuatu di sana," ucap perawat itu dengan suara bergetar. Pak Darmo mengerutkan kening, bingung dengan ucapan perawat tersebut. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan langkahnya menuju gerobak baksonya. Namun, baru beberapa langkah, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Yadi, seorang pegawai rumah sakit yang juga pelanggan setianya. Yadi menarik Pak Darmo menjauh dari gerobak baksonya dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. "Pak Darmo, jangan ke sana. Tadi saya melihat." Yadi terbata-bata, napasnya memburu. "Melihat apa? Ceritakan padaku," desak Pak Darmo. Yadi menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. "Saat saya lewat di depan gerobak bakso Pak Darmo, saya melihat sosok berdiri di samping gerobak. Awalnya saya kira itu hanya bayangan. Tapi ketika saya perhatikan lebih dekat, saya menyadari itu adalah kotor." Yadi menceritakan dengan suara bergetar. "Apa maksudmu dengan kotor?" tanya Pak Darmo semakin penasaran dan cemas. "Sosok itu terlihat seperti manusia, tapi tubuhnya dipenuhi lumpur dan kotoran. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya merah menyala seperti bara api," lanjut Yadi. Pak Darmo merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak pernah mendengar atau melihat hal seperti ini sebelumnya. "Apa yang terjadi setelah itu?" tanyanya dengan suara pelan. "Setelah saya melihatnya, saya langsung lari ke dalam rumah sakit. Saya takut sekali, Pak Darmo. Sosok itu sepertinya bukan manusia," jawab Yadi. Pak Darmo mencoba mencerna cerita Yadi. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis. Tapi malam ini semua terasa berbeda. Ia menatap ke arah gerobaknya dari kejauhan, mencoba melihat apa ada sesuatu yang aneh. Namun, bayangan pohon beringin dan cahaya bulan purnama membuat suasana semakin mencekam. "Baiklah, kita harus memastikan semuanya aman," kata Pak Darmo dengan suara tegas meski hatinya diliputi ketakutan. Ia memutuskan untuk kembali ke gerobaknya, kali ini dengan langkah yang lebih hati-hati, dan Yadi mengikuti dari belakang. Setiap langkah terasa berat, namun Pak Darmo tahu ia harus mengetahui kebenarannya. Sesampainya di dekat gerobak, Pak Darmo berhenti sejenak. Tidak ada tanda-tanda sosok yang diceritakan Yadi. Ia menghela nafas lega, namun tetap waspada. Perlahan, ia mendekati gerobak baksonya, mengamati setiap sudut dengan seksama. Tidak ada yang aneh, hanya gerobak bakso yang biasa dengan aroma gurih kaldu sapi yang menguat. Malam itu, meski tidak ada pelanggan, Pak Darmo tetap berjaga di gerobaknya. Ia tidak ingin meninggalkan tempatnya begitu saja. Yadi dan beberapa pegawai rumah sakit yang penasaran juga tetap berada di sekitar, saling menjaga dan memperhatikan. Malam yang penuh ketegangan dan misteri itu akhirnya berlalu, meninggalkan banyak tanda tanya yang belum terjawab. Pak Darmo tertegun mendengar cerita Yadi. Ia tidak pernah percaya pada hal mistis, tapi kesaksian yang membuatnya merinding. Ia mencoba mengingat apakah ada kejadian aneh yang pernah ia alami di tempatnya berjualan itu. Namun tidak ada yang terlintas di pikirannya. "Lalu apa yang terjadi selanjutnya?" tanya Pak Darmo lagi. "Saya langsung lari ke sini, Pak. Saya terlalu takut untuk kembali," jawab Yadi dengan suara gemetar. Setelah beberapa menit, Pak Darmo memberanikan diri untuk kembali ke gerobak baksonya. Ia berjalan perlahan sambil terus mengawasi sekelilingnya. Ketika sampai di gerobak baksonya, ia tidak melihat apapun yang aneh. Ia menghela nafas lega, berpikir mungkin jadi hanya salah lihat. Namun, tiba-tiba jantungnya hampir copot ketika melihat sosok pocong yang diceritakan Yadi berdiri tepat di belakangnya. Pocong itu tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang tajam.
Pak Darmo tidak bisa bergerak sedikit pun. Rasa dingin yang menusuk tulang seolah-olah membuat seluruh tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba Yadi datang dari arah rumah sakit. Ia melihat Pak Darmo yang sedang ketakutan dan pocong yang berdiri di belakangnya. Jadi segera berlari ke arah pocong tersebut sambil berteriak, "Pergi, jangan ganggu Pak Darmo." Pocong itu menoleh ke arah Yadi, lalu menghilang dalam sekejap. Pak Darmo terduduk lemas, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Yadi segera mengajaknya menjauh dari gerobak baksonya. "Pak, saya sudah bilang jangan ke sana. Tempat itu..." Mereka duduk di bangku taman rumah sakit. Yadi menyerahkan sebotol air kepada Pak Darmo. "Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya katakan," ujar Yadi. "Apa itu?" tanya Pak Darmo penasaran. "Gerobak bakso Pak Darmo ada di dekat kamar mayat rumah sakit. Mungkin itu sebabnya tempat itu angker," jelas Yadi. Pak Darmo terbelalak mendengar penjelasan Yadi. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik tembok yang setiap hari ia lihat ternyata adalah tempat kamar mayat. Ia merasa ngeri membayangkan bahwa selama ini ia berjualan di dekat tempat yang menyimpan banyak jenazah. Tapi, kenapa pocong itu baru muncul sekarang? Malam itu Pak Darmo memutuskan untuk menutup gerobaknya lebih awal. Pikiran tentang kejadian aneh dan penampakan pocong membuatnya tidak tenang. Ia pulang dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pak Darmo tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian ini. Namun, satu hal yang pasti, malam itu telah mengubah pandangannya tentang dunia yang tak kasat mata. "Saya sudah berjualan di sini selama 3 tahun dan tak pernah ada kejadian yang aneh sebelumnya," kata Pak Darmo dengan nada penuh kebingungan. Yadi menggeleng. "Tidak tahu, Pak." Pak Darmo mengangguk-angguk kepalanya, mencoba memahami situasi yang sedang dihadapinya. "Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanyanya. Yadi berpikir sejenak lalu berkata, "Saya punya ide, Pak. Bagaimana kalau kita pasang lampu yang terang di gang menuju gerobak bakso? Mungkin itu bisa mengusir makhluk halus itu." Pak Darmo setuju dengan usul Yadi. Ia merasa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan usahanya. Yadi berjanji akan membantu mendapatkan aliran listrik dari rumah sakit, dan Pak Darmo akan membeli lampu dan kabelnya. Keesokan harinya, Yadi menepati janjinya. Ia berhasil mendapatkan izin dari kepala rumah sakit untuk memasang lampu di gang menuju gerobak bakso tempat Pak Darmo biasa berjualan. Pak Darmo segera membeli lampu dan kabel lalu memasangnya bersama Yadi. Setelah bekerja selama beberapa jam, akhirnya gang menuju gerobak bakso Pak Darmo terang benderang. Pak Darmo merasa lega dan berharap lampu itu bisa mengusir pocong yang telah menerornya. Malam itu, Pak Darmo merasa lega karena gang menuju warungnya kini terang benderang. Namun, rasa takut akan kembalinya pocong itu tetap membayangi pikirannya. Meskipun demikian, semangatnya untuk mencari nafkah mengalahkan rasa takutnya. Malam itu, Pak Darmo kembali berjualan seperti biasa. Lampu-lampu yang terang benderang memberikan sedikit rasa aman. Pelanggan mulai berdatangan, meskipun masih ada beberapa yang merasa cemas. Suara obrolan dan tawa kembali menghiasi suasana malam di sekitar gerobak bakso Pak Darmo. Namun, di balik senyum dan tawa, ada kesadaran bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang kadang tak bisa dijelaskan dengan logika. Pak Darmo kini lebih berhati-hati dan selalu memasang lampu terang di tempat berjualan, berharap kejadian malam itu tak pernah terulang lagi. Pak Darmo menyalakan kompor dan menyiapkan aneka bahan untuk membuat bakso. Ia menyusun kursi-kursi dengan rapi di sekitar gerobaknya. Tak lama kemudian, pelanggan mulai berdatangan. Awalnya hanya 1 orang. Namun seiring berjalannya waktu, gerobak bakso Pak Darmo kembali ramai seperti biasa. Di tengah keramaian, seorang pemuda yang penasaran dengan cerita pocong yang beredar bertanya, "Pak Darmo, benar ya ada pocong di sini?" Pak Darmo tersenyum tipis. "Itu hanya cerita isapan jempol saja, jangan percaya," jawabnya sambil memasukkan bakso ke dalam panci. Namun, para pelanggan yang mendengar itu hanya tertawa kecil. Pak Darmo tahu bahwa cerita pocong itu akan terus beredar dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Malam itu, Pak Darmo merasa senang karena gerobak baksonya kembali ramai.
Namun, ia juga tidak bisa menghilangkan rasa was-was di hatinya. Ia terus mengawasi sekelilingnya, berharap tidak ada kejadian aneh yang terjadi lagi. Beberapa pelanggan bahkan sengaja datang untuk mencari kebenaran cerita pocong tersebut. Mereka bertanya pada Pak Darmo dan mendengarkan ceritanya sambil mencoba mencari bukti-bukti. Ada yang percaya, ada yang skeptis, namun semuanya sepakat bahwa cerita pocong itu telah menambah daya tarik gerobak bakso Pak Darmo. Pak Darmo, kalau pocong itu datang lagi, saya mau foto bareng boleh tidak? Canda seorang pelanggan. Pak Darmo hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingin menanggapi candaan tersebut. Namun, ia juga tidak bisa memungkiri bahwa cerita pocong itu telah membuat gerobak baksonya semakin terkenal. Malam itu, gerobak bakso Pak Darmo berhasil menarik banyak pelanggan, meskipun ada cerita menegangkan tentang pocong. Pak Darmo yakin bahwa dengan lampu yang terang dan dukungan dari para pelanggannya, ia akan terus berjuang untuk mencari nafkah dengan jujur dan halal. Hari-hari berlalu dan gerobak bakso Pak Darmo tetap ramai pengunjung. Cerita tentang pocong penunggu rumah sakit menjadi legenda urban yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Pak Darmo kini lebih berhati-hati dan selalu memasang lampu terang di tempatnya berjualan, berharap kejadian malam itu tak pernah terulang lagi. Namun, ia tahu bahwa keberanian dan keuletannya dalam mencari nafkah telah memberinya semangat baru untuk terus maju, apapun tantangan yang dihadapinya. Beberapa pelanggan bahkan mengaku pernah melihat sekilas sosok putih di kejauhan. Namun, tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya. Pak Darmo sendiri tidak pernah lagi melihat pocong itu. Ia mulai terbiasa dengan cerita-cerita mistis yang beredar dan belajar untuk tidak terlalu memikirkannya. Bahkan, ia mulai menganggapnya sebagai bagian dari sejarah usaha gerobak baksonya. Pak Darmo fokus pada pekerjaannya dan terus melayani pelanggan dengan ramah. Ia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan kejutan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun bukan berarti harus ditakuti. Ia belajar untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, baik itu baik maupun yang buruk, sebagian bagian dari perjalanan hidupnya. Pak Darmo percaya bahwa selama ia berusaha dan berdoa, Tuhan akan selalu memberikan jalan yang terbaik untuknya. Dengan semangat dan ketekunan, ia terus berjualan bakso di bawah pohon beringin rindang, memberikan senyum ramah kepada setiap pelanggan yang datang. Ia tahu bahwa setiap tantangan adalah pelajaran berharga yang akan membuatnya lebih kuat dan bijaksana. Cerita tentang pocong yang menghatui gerobak baksonya kini menjadi legenda urban yang menarik banyak orang untuk datang dan merasakan sendiri suasana yang konon katanya angker itu. Meskipun begitu, bagi Pak Darmo, gerobak baksonya adalah tempat mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Ia tidak akan membiarkan cerita-cerita menakutkan menghalanginya untuk terus bekerja dan melayani pelanggannya dengan sepenuh hati. Hari-hari berlalu dan Pak Darmo tetap teguh menjalani usahanya. Ia merasa bersyukur atas setiap berkah yang diterimanya dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kini, gerobak bakso Pak Darmo bukan hanya sekedar tempat makan, tetapi juga menjadi bagian dari cerita kehidupan yang penuh warna dan makna. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.